warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tessa Falahia Endang. Saya dari jurusan Tadris Biologi semester 5. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani MMFPD mengenai soal pertama, yaitu mengenai siklus hormonial pada wanita. Hormon yang berperan pada sistem reproduksi wanita beserta proses kerjanya. Yang pertama yaitu terdapat FSH ataupun Follicle Stimulating Hormone, hormon yang membantu mengendalikan siklus menstruasi dan memproduksi sel telur di dalam ovarium. Yang kedua, LH, Luteinizing Hormone. Hormon ini berperan untuk membantu tubuh mengatur siklus hormon menstruasi dan juga ovulasi. Yang kedua, LH dan FSH bekerja bersama-sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dan follicle degrowth. Untuk selanjutnya yaitu LH menyebabkan penimbunan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosanya. Untuk selanjutnya, bila estrogen dibentuk dalam jumlah cukup besar, maka akan menyebabkan pengurangan FSH, sedangkan LH malah bertambah, sehingga pengurangan FSH ini tercapai suhu rasio LH dan juga FSH yang merangsang terjadinya ovulasi. Ovarium ini di bawah pengaruh LH, follicle degrowth menjadi lebih matang, mendekati permukaan ovarium dan juga kemudian terjadilah ovulasi. Selanjutnya yaitu estrogen, hormon yang berperan paling penting untuk pengembangan organ kelamin pada wanita dan juga menyebabkan terjadinya perubahan pada masa pubertas. Di sini cara kerja hormon estrogen yaitu hormon yang steroid berdifusif melalui membran sel dan juga terikat pada reseptor protein sitoplasmik spesifik dengan kromatin inti untuk memulai sintesa RNA. Hormon spesifik yang memerantas sejumlah fungsi fisiologis ataupun afinitas terhadap reseptor bervariasi dengan estrogen spesifik dan juga aktivasi kompleksnya steroid melalui reseptor memasuki nukleus dan juga berinteraksi. Untuk selanjutnya yaitu progesteron, merupakan hormon yang berpengaruh terhadap endometrium. Endometrium di sini pada siklus kesuburan wanita yang rata-rata memiliki 28 hari kesuburan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase ovulasi dan juga fase luteum. Fase luteum di sini merupakan fase terakhir di mana progesteron sangat berperan penting. Progesteron ini sesudah ovulasi, folikel akan berubah menjadi kuning dan juga melepaskan sel telur, kemudian direbus sebagai korpus luteum yang akan mengeluarkan hormon berupa progesteron. Selanjutnya yaitu untuk gonadotropin. Gonadotropin diproduksi oleh kelenjar hipofisis bagian anterior, mengendalikan hormon ovarium, FSH dan juga LH. Cara kerjanya, yang pertama FSH merangsang pertumbuhan folikel dalam induk telur ataupun ovarium, dan juga LH merangsang ovulasi pematangan sel-sel. Selanjutnya yaitu prolaktin. Prolaktin di sini diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Hipofisis pada lobus anterior depan. Jadi merangsang kelenjar susu untuk mensekresi susu gitu. Cara kerjanya, hormon ini menyebabkan alveolus kelenjar mamae terisi dengan air susu, tetapi mengeluarkannya dibutuhkan rangsang. Nomor 2, mengenai pengaruh umum estrogen dan juga progesteron.
Di sini estrogen menyebabkan pertumbuhan akibat oleh FSH, dan juga progesteron menyebabkan peningkatan sekresi, menendur atau relaksasi otot-otot polos. Pengaruh khusus pada estrogen yaitu menyebabkan penebalan ataupun dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplementasi, dan juga menyebabkan hipermetropi dari dinding uterus progesteron. Yang kedua yaitu menyebabkan penebalan. Penebalan di sini dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplementasi, menyebabkan relaksasi. Yang ketiga yaitu mengistirahat otot-otot polos. Jawaban ketiga yaitu mengenai siklus proses menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan juga progesteron, menyebabkan lepasnya ataupun turunnya kadar estrogen dan progesteron, menyebabkan ovum dari dinding sel uterus yang menebal ataupun yang biasa dinamakan dengan endometrium. Di sini setelah ovumnya lepas, endometrium menjadi sobek ataupun meluruh sehingga dindingnya juga menipis. Dinding endometrium yang mengandung banyak pembuluh darah ini luruh, dan juga terjadilah proses pendarahan pada fase menstruasi, dan juga rata-rata berlangsung selama 5 hari. Tapi ternyata siklus dari masing-masing individual itu berbeda-beda gitu. Ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang biasa 7 hari gitu. Untuk selanjutnya yaitu terdapat fase praovulasi. Fase praovulasi yaitu yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus ini mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. FSH merangsang pembentukan folikel-folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi oosit primer. Selanjutnya yaitu folikel primer dan oosit primer akan tumbuh di mana sampai hari keempat hingga folikel menjadi malang yang disebut folikel degraf dengan ovum di dalamnya. Selama pertumbuhannya ini folikel juga melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali pada dinding dalam uterus yang disebut dengan proliferasi. Peningkatan yang terjadi pada estrogen uterus yang disebut proliferasi selama pertumbuhan folikel juga mempengaruhi siklus ataupun mengeluarkan lendir. Jadi yang bersifat basah agar menyesuaikan lingkup hidup sperma. Yang ketiga ada fase ovulasi. Di sini fase ovulasi yaitu peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan pelepasan lanjutan FSH atau terhambatnya dari hipofisis. Turunnya FSH menyebabkan hipofisis melepaskan LH yang merangsang pada pelepasan oosit sekunder dan juga folikel degraf yang siap dibuahi oleh sperma. Untuk yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Di sini folikel degraf yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut ataupun berubah menjadi korpus luteum yang tetap memproduksi hormon estrogen dan juga progesteron. Tetapi jumlahnya sangat kecil karena progesteron di sini mendukung kerjanya estrogen dan juga membentuk endometrium. Progesteron merangsang sekresi lendir vagina dan juga pertumbuhan kelenjar susu. Keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implementasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan. Sekian saja video jawaban UTS dari saya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.